banyak orang warga keturunan Tionghoa Buddhis setelah beralih memeluk keyakinan agama lain, agama Samawi utamanya, ada yang tidak lagi mau merayakan Imlek dengan mengatakan kalau mereka bukan lagi Buddhis. Statement ini seolah-olah mengimplikasikan bahwa Imlek adalah hari Buddhis. Imlek sesungguhnya bukan hari Buddhis. Jadi setiap orang warga keturunan Tionghoa apapun keyakinan agamanya dapat merayakan Imlek. Karena sesungguhnya Imlek merupakan perayaan tradisi dan budaya Tionghoa. Buddhisme pada mulanya masuk ke daratan Tiongkok pada tahun 65 Masehi yang dibawa oleh dua orang biksu dari Asia Tengah yang bernama Biksu Kasyapa Matangga dan Biksu Gobarana. Pada saat Buddhisme masuk ke daratan Tiongkok pada tahun 1960 yang lalu di daratan Tiongkok, sudah ada dua aliran ajaran keyakinan yang dianut oleh warga setempat, yaitu Taoisme dan Konfusianisme. Akan tetapi Buddhisme tidak saling bersinggungan dengan dua ajaran setempat, malah diterima dengan tangan terbuka oleh masyarakat setempat di sana. Sehingga terjadilah sinkretisme atau percampuran tiga aliran ajaran yang kita kenal sekarang sebagai Samkau, tiga ajaran Tridharma, yaitu Taoisme, Konfusianisme, dan Buddhisme. Pada saat itu, awal Buddhisme masuk ke daratan Tiongkok 1960 tahun yang lalu, masyarakat Tiongkok sebelumnya sudah merayakan Imlek sejak ribuan tahun sebelumnya. Jadi tahun ini adalah Imlek yang ke-4723. Dari sejarah ini kita bisa menyimpulkan bahwa Imlek bukan hari Buddhis. Namun setiap warga Tionghoa yang beragama Buddha tetap ikut serta dalam perayaan tradisi Imlek. Imlek dirayakan pertama kali pada 4723 tahun yang lalu, sejak dinasti awal di daratan Tiongkok, yaitu dinasti Xia. Imlek dirayakan untuk menyambut datangnya musim semi. Pada saat itu, masyarakat Tiongkok hidup dengan cara bercocok tanam dan selama datangnya musim dingin. Mereka tidak bisa beraktivitas di ladang mereka selama beberapa bulan lamanya. Dan ketika musim semi tiba, mereka menyambutnya dengan sukacita karena mereka kembali bisa beraktivitas di ladang mereka, sehingga mendatangkan hasil panen yang berlimpah dan menyenangkan hati. Datangnya musim semi ini, mereka merayakannya sebagai tahun baru Imlek, dan mereka mengucapkan Sinchung Kyonghi atau selamat datang musim semi. Banyak orang keturunan Tionghoa di Indonesia merayakan Imlek tahun ini adalah Imlek yang ke-2576. Imlek 2576 bukanlah Imlek yang dihitung sejak zaman dinasti Xia. Imlek 2576 adalah Imlek versi kaum Konfusianisme yang dihitung sejak tahun kelahiran Konfusius atau Nabi Konghucu. Konfusius lahir di Tiongkok pada tahun 551 sebelum Masehi. Kaum Konfusianisme begitu berterima kasih kepada Konfusius yang telah mengajarkan mereka etika dan moralitas, sehingga tahun lahir beliau dijadikan sebagai awal untuk menghitung perayaan Imlek. Walau sesungguhnya masyarakat Tiongkok saat itu sudah merayakan Imlek sejak 2147 tahun sebelum lahirnya Konfusius. Imlek merupakan budaya etnis Tionghoa Nusantara, dan kisah ini
perlu diketahui dan dipahami untuk menambah pemahaman kita bahwa Imlek di Indonesia sudah ada pada era kolonial hingga Orde Baru. Awalnya Imlek dibawa oleh imigran Tionghoa ke Nusantara sejak abad ke-15. Pada masa Orde Baru tahun 1967 hingga 1998, perayaan Imlek dibatasi oleh kebijakan asimilasi. Namun, oleh Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, kebijakan itu dicabut hingga sekarang. Dan ini penjelasan ilmiah ketika ada yang bertanya, kenapa saat Imlek selalu turun hujan? Sudut pandang dari penjelasan ilmiah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebutkan bahwa Imlek memang selalu jatuh pada akhir Januari atau awal Februari. Jatuhnya perayaan Imlek di akhir Januari atau awal Februari juga disebabkan adanya perhitungan hari dalam Imlek yang merupakan gabungan antara fase bulan mengelilingi bumi dengan bumi mengelilingi matahari atau lunisolar. Itulah mengapa hari raya Imlek tidak sama dengan kalender Masehi atau Hijriah. Menurut BMKG, hari raya Imlek yang jatuh pada akhir Januari atau awal Februari ternyata bertepatan dengan puncak musim hujan dan curah hujan tinggi. Inilah mengapa hari raya Imlek dikatakan identik dengan turunnya hujan. Makna hujan ketika Imlek, masyarakat Tionghoa meyakini kepercayaan bahwa hujan merupakan simbol keberuntungan. Ahli Feng Shui juga menuturkan bahwa turunnya hujan ketika Imlek menandakan Dewi Kuan Im sedang menyirami bunga meiwa yang diartikan sebagai turun berkah dari langit. Orang-orang Tionghoa percaya bahwa bunga meiwa adalah bunga yang ditanam oleh Dewi Kuan Im menjelang hari raya Imlek. Selain itu, hujan yang identik dengan simbol keberuntungan juga tidak terlepas dari sejarah etnis Tiongkok. Masyarakat Tionghoa yang pada zaman dahulu kebanyakan bermata pencarian sebagai petani, menggantungkan hidupnya pada hasil ladang atau kebun. Karena itu bagi mereka turun hujan merupakan suatu keberkahan. Uniknya, akan diadakan ritual untuk menentukan apakah ketika Imlek akan turun hujan atau tidak. Ritual tersebut akan dilakukan dengan makan makanan semacam undi-undi. Ketika memakan makanan tersebut dan tidak turun hujan, maka mereka meyakini bahwa saat Imlek tidak akan hujan. Sementara itu, hujan di perayaan Imlek biasanya turun saat Imlek malam atau keesokan harinya. Begitulah penjelasan secara ilmiah dan bagaimana sejarahnya kalender Imlek. Jadi, jika mengambil pendapat dari BMKG, perayaan Imlek memang jatuh bersamaan dengan puncak turunnya curah hujan tinggi. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan pengetahuan panjenengan semua. Sementara setiap Imlek tak lupa ada pertunjukan barongsai yang selalu ditunggu masyarakat umum. Barongsai adalah tarian tradisional Tiongkok yang melambangkan keberuntungan, kemakmuran, dan kedamaian. Barongsai juga diyakini dapat mengusir energi negatif dan roh jahat. Barongsai sering ditampilkan pada perayaan Tahun Baru Imlek, pembukaan usaha, dan acara penting lainnya. Makna barongsai itu sebagai simbol keberuntungan dan kesuksesan. Lambang kebahagiaan, mengusir energi negatif, menyambut dewa kekayaan, melestarikan budaya Tionghoa. Barongsai juga merupakan bagian dari akulturasi budaya Tionghoa dengan Indonesia. Pada tahun 2010, barongsai diakui sebagai
warisan budaya tak benda Indonesia. Dan segenap tim Dinus TV mengucapkan selamat merayakan Imlek. Semoga kebahagiaan dan kemakmuran selalu menyertai kita semua.